Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Pendengar dan pemirsa RRI Bandung yang kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah saya Zaki Asegaf dapat jumpa kembali dengan Anda di acara Risalah Ramadan dari RRI Bandung. Dan tentunya Anda yang saat ini menyimak kami melalui saluran terestrial kami pada RRI Bandung dan juga pada RRI Bandung Live di YouTube kami. Pendengar dan pemirsa, di kesempatan pagi hari ini tentunya kami hadir menemani makan sahur Anda. Dan saya pun tidak sendiri, tentunya saya bersama narasumber nanti yang akan memberikan ilmu untuk kita semuanya, untuk membekali kita semuanya tentang ilmu keislaman kita. Baik pendengar dan pemirsa, pagi hari ini alhamdulillah sudah hadir di studio Ustazah Dr. Dede Kania, yang tentunya beliau juga selalu rutin mengisi di acara keagamaan kami ya di RRI Bandung. Nah, di kesempatan saat ini insya Allah akan dibahas oleh Dr. Dede Kania, yaitu Ramadan bulan penuh kemuliaan. Insya Allah nanti akan dibahasnya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik selalu ya mudah-mudahan. Dan di kesempatan pagi hari ini tentunya tak lupa saya mengucapkan terima kasih nih Bu sudah hadir di studio untuk memberikan pencerahan kepada pendengar kita semua. Ramadan bulan penuh kemuliaan akan dibahas saat ini. Mungkin bisa sedikit dijelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan Ramadan penuh kemuliaan ini. Baik, terima kasih Pak Zaki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, dan mudah-mudahan semua pendengar pemirsa RRI Bandung dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa kita sampaikan juga sholawat beserta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, seluruh umat Islam sampai di hari akhir nanti. Jadi tentang Ramadan, bulan penuh kemuliaan. Dan kita hari ini sudah berada di penghujung bulan Ramadan, saum kita. Kita tahu saum itu sendiri ini merupakan ibadah yang betul-betul diberkahi. Dan bagaimana Allah menetapkan Ramadan sebagai bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada dalam satu tahun. Di dalam bulan Ramadan ini turunkan Al-Quran. Kemudian juga ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Dan di bulan Ramadan juga umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan ibadah saum, satu bulan penuh. Kenapa kita harus saum? Ini perintah dari Allah langsung dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi ditekankan saum ini adalah supaya orang yang menjalankannya mampu mencapai ketakwaan. Ya. Jadi bukan sekedar iman Islam, tapi dia sampai pada derajat ketakwaan. Takwa ya.
Jadi ya. menempuh ke sana ya. Betul, ya. Dan kita juga perhatikan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang saum atau berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini jelas sekali bagaimana orang yang saum itu dijamin ketika dia melaksanakan dengan penuh pengharapan kepada Allah, penuh keikhlasan untuk mengharapkan ridho Allah. Allah akan menempatkannya pada kedudukan yang betul-betul mulia dan juga akan diberikan pengampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Yeah. Jadi siapa yang tidak ingin gitu ya mencapai pada derajat itu. Jadi orang yang banyak dijanjikan ya oleh Allah ya. Betul. Keutamaan dari Ramadan ini ya. Iya, betul. Jadi tidak ada janji Allah yang tidak ditepati. Iya, Kita betul, yakin Allah memberikan petunjuk supaya kita mampu menjadi umatnya yang terbaik, khairu ummah. Ya. Kemudian kita juga tahu di sini ya dalam saum di bulan Ramadan itu dijadikan ya oleh Allah itu sebagai benteng. Dari apa? Ini benteng dari apa? Ya, benteng kepatuhan umat Islam kepada perintah Allah. Asyam junnatun. Ini saum itu adalah benteng. Fala yarfusu wala yajhal wa inimruun qatalahu aw syamatahu falyaqul inni shaim maratayn. Maka barang siapa yang saum pada bulan ini, janganlah dia berbuat kotor dan jangan pula berbuat bodoh. Apabila ada yang mengajak berkelahi, maka katakanlah saya sedang puasa. Ini shaimun. 2 kali ini shaimun. Yang lantang gitu ya, jelaskan kepada orang tersebut. Wallazi nafsi biyadihi la khulufu fami shaim atyabu indallahi ta'ala mirihil misk. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang sedang saum itu lebih harum daripada bau minyak kasturi atau parfum yang paling wangi sekalipun. Di sisi Allah tidak ada gitu ya yang menandingi dari wangi orang yang saum ini. Yatsruku ta'amuhu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena orang yang saum itu telah meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena Allah Ta'ala, karenaku gitu, karena Allah. Jadi ketika orang saum dia melaksanakan, tidak ada yang tahu kan ketika saum itu orang ya di hadapan saya mungkin tidak kelihatan, tapi gitu ya, Allah tahu apa yang kita perbuat. Nyumput gitu ya, itu jus alpukat gitu. Ya murang kali ya, anak saya yang kecil itu begitu kan, kalau ada ibunya saum. Ya. Tapi ketika ibunya ke kamar kedengaran ya tutup panci itu. Atau kalau anak kecil pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Ya. Minum aja segelas lupa. Buka kulkas ada apa? Pura-pura lupa. Dan dilatih itu sebenarnya latihan. Ya, berikan mereka kegembiraan. Datangnya bulan Ramadan disambut dengan penuh kesenangan gitu. Nah, itu diajarkan sejak kecil. Jadi anak-anak ini supaya sadar, oh bulan ini bulan yang sangat mulia, sangat diagungkan oleh Allah. Orang yang melaksanakan saum di dalamnya dijamin pahalanya oleh Allah, dijamin juga diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Ya, ini juga yang menjadi renungan kita semua. Betul. Selama ini saum kita seperti apa, gitu ya. Selain itu, ya, Ramadan ini harus kita anggap sebagai waktu yang paling mahal, bukan hanya istimewa ya, tapi mahal. Mahal tuh gimana tuh? Ya. Kenapa? Karena datangnya itu ini
setiap tahun tanpa diundang. Dan kita tidak tahu ini Ramadan mana yang akan terakhir bagi kita. Ya. Mahalnya juga karena ada satu malam di dalamnya yang lebih mulia daripada 1000 malam. Khairum min alfi syahr. Ya. Ya, di surat Al-Qadar itu jelas sekali. Ini siapa yang tidak ingin untuk mencapai ya, malam yang mulia itu. Jadi memang istimewa ya dengan jadi adanya bulan disebutkan itu. sekali ya. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan ya. Betul. Jadi betul-betul berharga sekali. Berharga sekali. Masya Allah. Kemudian juga dengan segala aktivitasnya di dalam bulan Ramadan, Allah melipat gandakan pahala kita. Di hari-hari biasa saja pahala kita dilipat gandakan. 10, ada yang sampai 100, ada yang sampai betul. 700. Di bulan Ramadan tidak lebih terhingga. Lagi ya. Lebih. Jamaah kita 27 derajat dilebihkan ya. Iya. Itu Masya Allah. Jadi ini kalau di Ramadan lebih dari itu lagi ya. Lebih dari itu. Masya Allah. Baik Ibu Ustazah, kita sebetulnya masih punya kesempatan untuk nanti menyampaikan kembali ya kepada pendengar maupun pemirsa RRI Bandung. Tapi kita rehat sejenak ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kami akan tetap hadir ke ruang dengar Anda setelah yang satu ini. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Apabila Ramadan telah tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar dan pemirsa RRI Bandung, alhamdulillah ya kami masih berbincang-bincang dengan narasumber kami di saat ini, yaitu Ustazah Dr. Dede Kania yang saat ini tengah menyampaikan terkait dengan Ramadan, bulan penuh kemuliaan. Ya, tadi sudah dijelaskan pendengar ya terkait dengan beberapa keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ya, bahwa bulan Ramadan itu betul-betul bulan yang sangat spesial. Nah, Bu Ustazah, saya ingin bertanya sedikit terkait dengan apa yang jadi penjelasan Bu Ustazah. Nah ini kalau saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Ustazah, tentunya kita sebagai manusia layaknya kita memang harus beribadah dan merupakan suatu ungkapan kita seperti apa. Karena ini tadi disampaikan bulan yang penuh kemuliaan. Ya, layaknya kita haruskah betul-betul kita gembira atau harus berbuat seperti apa? Ini betul, kita harus gembira. Harus gembira ya. Datangnya Ramadan, kita masih diberi kesempatan di tahun ini untuk ikut ya, melaksanakan saum dan beribadah di bulan ini. Betul. Tahun depan belum tentu kan ya? Belum tentu. Kita tidak tahu. Ya, Mang Yanto juga mungkin tahun depan nih ya, belum tahu juga ya. Mudah-mudahan bisa ikut Ramadan selalu nih ya, kita berharap seperti itu. Amin, amin. Ya, jadi bentuknya seperti apa, Bu Ustazah? Kita gembira dengan diberikannya bulan yang penuh kemuliaan ini. Nah, Allah suka dengan hal-hal seperti apa bentuk dari kita gembira terhadap bulan Ramadan ini? Ya. Di dalam bulan ini, yang diperintahkan Allah adalah ini tentu yang pertama adalah saumnya, ya. Kemudian kalau kita lihat yang ibadah yang paling pertama ditanyakan nanti di akhirat yaitu sholatnya. Sholat. Ya. Selain itu ibadah-ibadah sunnah lainnya. Apa? Kita baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kita qiyamul lail, qiyamul Ramadan ini ya, tarawih lah. Tarawih ya. Kemudian juga zikir, bertasbih kepada Allah, bertahmid. Dan ada lagi ibadah yang berkaitan dengan ekonomi. Zakatnya, infaknya, sedekahnya. Apalagi di bulan Ramadan ada zakat yang wajib kita keluarkan. Zakat fitrah. Zakat fitrah ya, itu wajib lupa. Ya dikeluarkan. Iya. Kalau zakat mal gitu tidak harus bulan Ramadan ya. Tidak harus. Ya, tapi tetap kita harus mengeluarkan ya. Zakat harta kita ini ya. Betul. Tapi kalau dikeluarkan di bulan Ramadan, apa itu lebih baik atau tidak?
Ya, tadi dari sisi kemuliaan bulan ini. Iya. Jadi ketika seseorang melakukan ibadah pada bulan ini, Iya. Allah lipat gandakan pahalanya Mm-mm. dengan hitungan yang hanya Allah yang tahu. Jadi matematika Allah ini lebih baik gitu ya, Iya. berkali-kali lipat daripada matematika kita. Mungkin yang di hitungan kita tidak masuk akal. Ini satu kali kita baca Quran, bahkan per hurufnya dihitung Dihitung. pahalanya, bukan per ayat, bukan per surat, tapi Per huruf, ya? huruf. Ya, sempat Kalau- disebutkan kalau tidak salah dalam satu hadis ya, alif lam mim saja dihitung, jadi Dihitung alifnya, alif. lamnya dan mimnya, begitu ya Iya, Ustazah? betul. Masya Ini Allah. banyak sekali gitu ya. Pahala berapa? Allah yang menghitungnya, tidak terhingga. Kemudian juga ya, kita yakini di bulan ini bertabur rahmah dan juga keberkahan. Makanya kita diperintahkan untuk bertakarub, mendekatkan diri senantiasa kepada Allah. Kita sering mendengarkan di bulan Ramadan setan diikat gitu ya. Ya, Nah, ya. ya. Di hadisnya ini dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh muttafaq alaih, oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabal jannah wa ghulliqat abwaaban nar wa suffidati syayatin." Jadi ketika Ramadan datang, pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu, diikat setan itu. Makanya di bulan ini orang mudah sekali untuk berbuat kebaikan. Masya Ya. Allah ya. Jadi ada yang berbuat jahat, ada. Nah, gitu. Iya. Berarti ini orangnya memang sudah terbiasa melakukan Iya. kejahatan itu, dan mungkin dia lupa dengan bulan Ramadannya. Tapi banyaknya orang, apalagi orang Islam yang beriman, dia akan mudah sekali untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang paling mudah dilihatnya masjid itu penuh Penuh, ya, dengan yang tarawih, Iya. dengan yang buka bersama. Betul. Kemudian Bagi-bagi subuh, tajil iya. ya. Subuh juga penuh Betul, dengan betul, yang betul. sholat berjamaah. Bertambah dari hari-hari lainnya ya, Betul. bulan-bulan lainnya, betul. Iya, betul. Kemudian juga setelah subuh biasanya ada kajian-kajian. Betul. Nah, di masjid-masjid ramai sekali. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya umat itu senang sekali dengan datangnya bulan ini. Dan kita bisa sebut juga bulan Ramadan itu sebagai bulan trainingnya umat Islam, bulan latihannya umat Islam. Kenapa? Karena pada bulan ini kita dilatih untuk disiplin. Iya. Kita makan, minum itu ada waktunya. Iya. Kemudian kita harus sholat, kita harus selalu beribadah, membaca Quran. Bahkan ada yang mentarget berapa kali tamatan gitu membaca Quran. Iya. Ya. Kemudian juga syahwat, nafsu, ini juga kan dikekang juga. Jadi sebenarnya ini bulan trainingnya itu, bulan latihannya Bulan bagi latihan umat untuk Islam. kita bisa lebih baik lagi, bisa progres kita ke depan lebih baik ya. Begitu. Betul. Jadi 11 bulan setelah Ramadan itu seharusnya ini bisa mengamalkan kebiasaan-kebiasaan kita selama bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi boleh dikata saya ini bisa menyimpulkan tadi yang disampaikan oleh Ustazah, bahwa untuk bulan ke depan itu adalah sebagai hikmah dari kita melaksanakan saum, begitu. Betul. Jadi kalau kita sudah terbiasa selama bulan Ramadan ini saum, ya laksanakan saum sunat selama bulan-bulan lain di bulan Ramadan itu. Jadi jangan bulan Ramadan aja gitu ya. Iya, ya. Kemudian juga apalagi yang terbiasa kita lakukan tarawih, qiyamul Ramadan. Di bulan lain kita laksanakan qiyamul lail atau tahajudnya. Bulan lain kita dawamkan baca Qur'annya. Kita dawamkan juga memberikan zakat, infak, sedekahnya. Jadi jangan hanya bulan Ramadan, Betul. tapi di bulan lainnya ya kita buktikan bahwa bulan training kita ini berhasil. Berhasil. Jadi hikmahnya ada ya. Betul. Nah, kalau tidak bisa, dalam arti tidak menunjukkan ada progres yang baik setelah Ramadan, itu karena apa Bu Ustazah?
Ya, biasanya karena godaan juga. Godaan juga. Godaan. Jadi lupa bahwa bulan Ramadan itu bulan training gitu ya, bulan latihan. Kita melatih jiwa kita, melatih juga fisik kita. Jadi secara ragawi kita juga dilatih kan. Betul. Makan kita dijaga, minum juga dijaga. Ketika buka yang dimakan juga tidak banyak ya. Ternyata kenikmatan makanan itu ya seberapa gitu ya, berapa menit di awal Hanya saat saja. itu saja ya. Kita menunggu dari subuh sampai maghrib, ternyata pas azan, kebayang ya anak kecil tuh kan ketika mau buka Mau kumpul, dikumpul. semua makanan dibeli gitu ya, cendolnya, kolaknya. Kayaknya bukan anak kecil aja deh. Sama orang dewasa juga ya. Ada. Padahal ketika buka yang dimakan paling satu macam. Setelah itu Iya. kan kenyang. Iya, itu betul. bukti kenikmatan Allah ini. Ini kegembiraan orang yang saum itu ketika berbuka. Iya. Bukan hanya karena pahala akan dilipat gandakan, tapi ketika kita berbuka nikmat betul rasanya ya. Ketika Masya Allah, masuk ya, betul, ya. Air Ya, pada saat kita masuk air saja, minum, makan kurma 3 biji sudah. Zahabaz zama'u wabtalatil uruku, itu ya udah betul-betul terasa bahwa itu nikmat sekali ya. Betul. Itu memang diberikan oleh Allah seperti itu. Iya, betul. Itu diberikan Allah, demikian luar biasanya kelezatan itu. Setelah menahan seharian ya, menahan lapar, menahan haus. Tadi juga tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh berperilaku kasar gitu. Ditahan seharian itu syahwatnya ya. Masya Allah. Iya. Baik Bu Ustazah, tadi sudah disampaikan terkait dengan hikmahnya, lalu betul-betul bahwa di bulan Ramadan ini kita harus menunjukkan kegembiraan ya terhadap bulan yang memang dimuliakan. Sepertinya kalau kita ngobrol lagi ini nggak akan cukup waktunya, Bu Ustazah. Saya minta mungkin bisa menyimpulkan apa yang sudah disampaikan tadi Bu Ustazah untuk pendengar kita di kesempatan saat ini. Baik, jadi ketika datang bulan Ramadan, ya, mari kita sambut bulan ini dengan penuh kegembiraan, karena Allah sudah menjanjikan pengampunan dan pahala yang sungguh luar biasa bagi kita umat Islam yang menjalankan ibadah ini. Dan mudah-mudahan kita yang menjalankan ibadah saum bulan Ramadan ini ya mencapai derajat ketakwaan yang dijanjikan Allah. Amin. Itu. Amin. Ya, ketika saum kita dilatih untuk takut kepada Allah. Kita dilatih untuk selalu sadar apa yang diperintahkan oleh Allah dan mentaatinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah Dr. Dede Kania. Pendengar dan pemirsa RRI Bandung Live, di kesempatan pagi hari ini sudah kita dengar bersama ya penjelasan dari Ibu Dr. Dede Kania terkait dengan Ramadan, bulan penuh kemuliaan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan karena waktulah kita cukupkan Risalah Ramadan di kesempatan pagi hari ini. Saya Zaki Assegaf, juga Ibu Dr. Dede Kania mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya.